Bergabung kembali di pertemuan ke-11, sesi kedua. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana kita menggunakan Smart PLS dalam analisis PLSM. Nah, karena belum sempat saya buat dalam sebuah modul, jadi di sini saya ingin menjelaskan tahap-tahapannya. Namun untuk lebih jelasnya, nanti Anda bisa lihat di video tutorial praktikum dalam menggunakan PLSM-nya secara langsung. Kalau di sini saya hanya akan menjelaskan tahap pertama, masukan apa dan lain sebagainya. Nah, yang pertama saya ingatkan lagi, walaupun sudah saya informasikan di awal pertemuan, bahwa untuk menginstal atau mendownload atau mengunduh software Smart PLS-nya Anda bisa masuk ke situs ini, situs smartpls.com-nya. Kemudian nanti ada download, kemudian nanti ada start free 30-day trial. Nah, di sini Anda bisa downloadnya apakah laptopnya menggunakan macOS atau menggunakan Windows 64-bit dan lain sebagainya. Nah, Anda install, kemudian nanti kalau Anda gunakan yang free trial, Anda diminta memasukkan email, nanti akan dikirim lisensinya, lisensi untuk 30 harinya. Nanti Anda masukkan lisensinya ke dalam Smart PLS-nya, dan yang harus Anda ingat adalah lisensi untuk setiap orang itu akan berbeda. Jadi setiap orang akan diminta emailnya, nanti akan dimasukkan lisensi uniknya. Jadi tidak bisa di-share. Misalnya hanya ketua kelas saja yang download kemudian di-share ke teman-temannya, itu tidak akan bisa karena hanya bisa untuk satu komputer atau satu laptop. Jadi tidak bisa di-share. Jadi setiap orang harus download sendiri masing-masing. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan itu harus dicatat karena lisensi saya sudah habis. Jadi untuk contoh praktikum di sini saya menggunakan lisensi Smart PLS untuk versi students. Jadi terbatas, respondennya itu hanya 100 responden. Jadi kalau Anda menggunakan yang Pro itu tidak ada batasnya, tapi kalau yang menggunakan versi student dia gratis sampai kapanpun, tapi terbatas. Ukuran sampelnya itu hanya 100 responden. Nah, di sini karena lisensi saya sudah habis, jadi saya contohkan untuk Smart PLS untuk 100 responden ya, walaupun sehingga nanti outputnya akan berbeda dengan yang tadi saya bahas di sesi pertama, karena di sesi pertama kan datanya 256, tapi kalau di sini hanya 100 responden. Nah, pertama, kita simpan datanya dalam bentuk CSV, nanti akan diimport ke Smart PLS-nya. Jadi Anda simpan datanya dalam bentuk Excel, kemudian save data dalam bentuk CSV, kemudian setelah di save datanya dalam bentuk CSV, Anda ingat simpan direktorinya di mana, kemudian buka Smart PLS-nya. Nanti ketika Smart PLS-nya dibuka, Anda klik New Project. Nah, di sini ada new project, kemudian masukkan nama projectnya, ini boleh apapun, terserah Anda. Misalnya di sini saya tulisnya workshop win, kemudian klik OK, nanti di klik OK akan muncul di pinggirnya, seperti ini. Nah, yang ini. Seperti ini, kemudian double klik, nanti akan muncul pilihan data mana yang akan diimportnya. Jadi Anda double klik di sini, kemudian nanti akan muncul data mana yang harus diimportnya. Misalnya saya tadi save datanya dalam bentuk CSV-nya namanya workshop win. Kemudian open, kemudian di open, dibuka. Maksudnya selanjutnya nanti akan diminta nama datanya. Jadi terserah, di sini juga namanya terserah Anda, latihan, nama Anda atau NIM Anda atau judul penelitiannya dan lain sebagainya. Kemudian klik OK. Nanti setelah klik OK akan muncul seperti ini. Dia akan muncul tabel awal seperti ini. Pertama dia akan memunculkan indikatorsnya. Ada indikator tadi kan literasi digital 1 sampai dengan penggunaan e-resources, item pertanyaan terakhir. Kemudian, nah ini. Nah, yang harus Anda catat tadi karena menggunakan versi student, kalau sampel size-nya lebih dari 100 dia akan error. Jadi kalau Anda gunakan lisensi yang 30 hari trial itu, ini bisa lebih. Jadi Anda bisa gunakan data yang lebih dari 100 responden. Tapi kalau Anda menggunakan versi student, jadi nanti ketika Anda masukkan lisensi nomornya ada pilihan apakah memasukkan lisensi yang pro atau menggunakan versi student. Kalau versi student nanti akan seperti ini munculnya, hanya untuk 100 responden. Kalau tidak, dia akan error. Nah,
Selanjutnya, tadi kan yang diklik di sini adalah indikator, kemudian kalau Anda klik indikator correlation, ini akan terlihat korelasi antar item pertanyaan. Jadi misalnya korelasi atau hubungan antara literasi digital 1 dan literasi digital 1, item pertanyaan satunya maksudnya ya 1, sudah pasti hubungannya pasti kuat. Kemudian misalnya literasi digital 7 dengan literasi digital 1, hasilnya 0,308, ini adalah besar hubungannya, dia kecil. Kemudian kalau Anda klik raw data. Kalau Anda klik raw data di sini, nah akan muncul ini adalah data-data inputannya untuk 100 orang dari setiap item pertanyaannya. Jadi dari LD1 sampai dengan BM18, 18 item. Nih, responden 1, item 1 menjawab 4, item 2, 3, dan sampai dengan item ke-18-nya dia menjawab 2. Nah, itu adalah informasi secara deskriptifnya, explore datanya. Selanjutnya, kita akan membuat model spesifikasi. Ketika akan membuat model spesifikasi, Anda double klik di workshop win, di data yang tadi kita import di sini. Kemudian nanti akan muncul indikator di bawah. Nah, caranya Anda drag per dimensi. Jadi literasi digital misalnya dari item 1 sampai dengan 9. Di blok, Anda blok, shift ya, pakai CTRL, kemudian klik item 1 sampai item 9, kemudian di drag secara bersama, nanti akan muncul di sini, drag. Kemudian nanti di sini, untuk merubah nama latent variable 1 ini, Anda double klik, kemudian nanti ada rename. Double klik atau klik kanan maksudnya, kemudian pilih rename, nanti tuliskan di sini, di atasnya saja, kalau yang di bawahnya dia akan mengikuti, kemudian klik OK. Paham ya? Kemudian setelah itu semuanya drag lagi, jadi Anda drag lagi, ini kan di drag bersama, kemudian rename, kemudian drag bersama, kemudian rename, kemudian drag bersama, kemudian rename. Kemudian untuk menghubungkan antar variabel latennya gunakan tanda ini, klik, kemudian tekan di sini, tarik ke sini, lepas. Nanti akan muncul arahnya, jadi sesuaikan arahnya, jangan sampai terbalik, harusnya dari digital literasi mempengaruhi budaya membaca, tapi Anda klik pertamanya budaya membaca, kemudian baru arah ke sini, itu nanti akan arahnya berbeda. Jadi jangan sampai terbalik. Kemudian setelah itu, baru itu adalah hasil model spesifikasinya yang tahap pertama. Kemudian selanjutnya kita lakukan estimasi parameter model, yaitu menggunakan PLS algorithm. Jadi Anda klik calculate, kemudian pilih PLS algorithm, nanti akan muncul seperti ini. Nah, pastikan di sininya maksimum iteration-nya 300, kemudian di sininya stop criterion change-nya 7 ini. Kalau yang ini saya gunakan default, jadi tidak perlu dirubah. Kemudian start calculation, diklik, ditunggu sampai dengan selesai, nanti akan muncul output seperti ini. Nah, di sini banyak sekali pilihan outputnya. Nah, kemudian karena kita menggunakan versi student, kita tidak bisa ekspor ke Excel. Jadi kalau Anda gunakan versi student, pindahkan analisis ke Word-nya itu diklik satu-satu. Jadi ditulis ulang. Atau bisa Anda gunakan print screen untuk lebih mudah ya. Nah, kalau misalnya menggunakan versi Pro atau yang trialnya masih belum habis, export to Excel, nanti akan bisa kita lihat di Excel-nya. Nah, ini adalah output pertamanya. Kemudian, setelah estimasi parameter, kita akan menganalisis, mengevaluasi model pengukurannya. Nah, sebelum saya membahas untuk angka-angka yang muncul banyak tadi, Anda klik dulu di sini. Nah, ini adalah ini, kemudian klik Pet Coefficient di sini nih. Yang ininya diklik, workshop. Nah, nanti akan muncul ini. Ya, muncul ini, kemudian nanti seperti yang sudah saya jelaskan, ini adalah loading nilai loadingnya, loading value, kemudian yang ini juga sama, ini loading value untuk evaluasi model pengukuran, kemudian ini adalah koefisien PET-nya, koefisien PET ini adalah koefisien determinasinya. Nah, selanjutnya kita evaluasi model pengukurannya, klik lagi PLS algorithm, number one-nya, kemudian muncul tampilan yang tadi,
Nah, kalau versinya sama seperti saya, ini lebih enaknya menggunakan Smart PLS itu sudah dikasih tahu warna hijau dan warna merah. Ingat ya, di lampu merah kalau warna hijau kan maju, tapi kalau warna merah itu berhenti. Nah, di sini lihat, perhatikan yang warna merah itu artinya nilai reliabilitasnya dan validitasnya itu masih harus ditingkatkan. Karena nilainya, nah ini, Anda klik dulu ini ya. Construct reliability and validity, nanti muncul seperti ini, ada composite reliability, ada average variance extract-nya, AVE-nya, kemudian perhatikan kalau versinya sama, dia akan muncul warna merah dan warna hijau. Ingat di lampu merah, kalau hijau kan maju, kemudian kalau merah itu stop. Nah, di sini perhatikan warna merah, dia berhenti dulu katanya. Kenapa berhenti? Karena ternyata memang nilainya ini lebih kecil dari 0,708. Kemudian yang AVE-nya itu harus lebih besar dari 0,5 katanya. Yang merah berarti ada yang kurang reliabilitas dan validity-nya. Sama seperti tadi, kita cek outer loading-nya. Diklik outer loading, nanti akan muncul. Tadi kan yang ini diklik, sekarang ini diklik outer loading, cari yang warna merah lagi. Itu artinya dia nilainya kurang dari 0,708 atau berada dalam interval 0,4 sampai dengan 0,7. Nah, perhatikan merah di sini. Banyak sekali yang merah di sini. Nah, Anda harus catat, karena kan tadi tidak bisa diekspor ke Excel, jadi Anda harus catat sampai semuanya mana saja yang harus dihilangkan, karena validitas dan reliabilitasnya rendah, sehingga variabel-variabel ini atau item-item pertanyaan ini, maksud saya indikator ini dipertimbangkan untuk dihilangkan untuk meningkatkan composite reliability dan AVE-nya. Nah, kembali lagi untuk menghilangkannya, Anda klik lagi yang tadi workshop UIN yang di sini. Kemudian hilangkan satu-satu yang tadi ya. Kalau di sini kan discriminant validity. Ini sebelum dihilangkan lagi, kita cek lagi discriminant validity-nya. Discriminant validity ini semuanya harus lebih besar dari cross-loading terhadap construct yang lainnya. Nah, di sini warnanya sudah memenuhi semua, jadi tidak masalah. Kemudian di sini, nah munculnya seperti ini. Lihat di sini semua indikator outer loading-nya harus paling besar. Misalnya BM15 terhadap budaya membaca ini 0,49, dia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan cross loading terhadap variabel laten yang lainnya. Semuanya sama diperiksa dan semuanya sudah terpenuhi. Tapi tadi karena outer loading-nya masih ada yang merah atau kurang dari 0,708, sehingga harus ada model penyesuaian. Tadi yang harus dihilangkannya LD2, LD5, kemudian BM15 ya, dan BM16. Kemudian setelah dihilangkannya tinggal diklik, kemudian delete. Klik ininya, kemudian delete, kemudian lakukan lagi estimasi parameter model, calculation PLSM algoritma, ini model penyesuaiannya. Kemudian lakukan lagi analisis ulang, nanti lihat composite reliability-nya. Nah, di sini composite reliability-nya sudah menjadi hijau semua. Tapi untuk digital literasi ternyata memang masih 0,45, tapi ini tidak jauh dari 0,5, sehingga ini tidak perlu dikurangi lagi indikatornya karena nanti mungkin kita kehilangan informasi. Nah, selanjutnya kita lakukan evaluasi collinearity. Fifth-nya, Anda kliknya di sini, collinearity statistic fifth. Nilainya harus lebih besar dari 0,2, tapi harus lebih kecil dari 5. Ini sudah hijau semua. Jadi cirinya kalau menggunakan versi yang sama, Anda tidak perlu lihat satu-satu. Kalau menggunakan Smart PLS, cari yang warna merahnya saja, dan ternyata sudah hijau semua. Kemudian baru kita lakukan inner values yang tadi ya, sama. Kalau yang tadi outer fifth-nya, kalau yang ini inner-nya. Jadi kliknya outer values, kemudian inner values, masih sama di collinearity, semuanya sudah warna hijau. Kemudian terakhir kita cari R-square-nya. R-square, koefisien determinasi ya. Berapa besar pengaruh secara bersamanya, kemudian total efeknya berapa. Nah, untuk uji hipotesis, tadi bukan output yang tadi. Kalau untuk uji hipotesis, ini evaluasi model struktural. Kita bukan menggunakan PLS algorithm, tapi menggunakan bootstrap. Si bootstrap-nya,
Nah, nanti hasilnya harus Anda lihat di sini ya, untuk bootstrap dia minimal bootstrapnya 5.000. Kemudian critical value untuk totalnya itu 1,65, 1,9 untuk 5%, 1,65 untuk 10%, 2,57 untuk 1%. Kemudian kalau menggunakan p-value dengan 5% dia harus lebih kecil dari alfanya. Kemudian kalau yang ini adalah koefisien determinasi. Jadi nilai yang ada di bulat di sini ini namanya koefisien determinasi. Nah, selanjutnya kita akan menguji hipotesis, klik calculate, kemudian bootstrap, kemudian nanti isi di sininya 5.000. Tadi kan minimal bootstrapnya 5.000, subsampelnya 5.000, kemudian start calculations. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi akan muncul original sample, ini sebenarnya adalah efeknya, total effect original sample. Kemudian kita perhatikan p-values-nya dan tes statistik. Kalau Anda gunakan tes statistik, Anda harus bandingkan dengan nilai 1,96, 1,65 atau 2,57 tadi. Tapi kalau Anda gunakan p-value, lihat ini lebih enaknya menggunakan Smart PLS ini yang versi ketiga. Dia warnanya sudah ada. Kalau yang warna merah berarti dia tidak signifikan atau tidak berpengaruh. Jadi lihat yang warna hijau di sini dia sudah signifikan karena memang betul nilai di sininya alfanya di sini 5% defaultnya, dia signifikan. Nah, ini kriterianya ada di sini. Jadi Anda baca kembali. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa yang berpengaruhnya itu adalah literasi digital terhadap penggunaan e-resources dan penggunaan e-resources terhadap budaya membaca. Nah, perhatikan di sini hasilnya berbeda dengan yang tadi saya uji karena sampelnya tidak sama. Sampelnya itu ada, kalau di sini 100, kalau yang tadi saya jelaskan 256. Nah, itu adalah salah satu kekurangan dari PLSM karena dia nanti estimasinya ada yang bias atau besar biasnya itu tinggi. Bias itu adalah selisih antara nilai yang sebenarnya dengan nilai penafsirnya. Jadi, semakin besar ukuran sampel itu semakin baik karena dia akan mendekati covariance based SEM hasilnya. Nah, untuk melihat total efeknya, Anda tinggal klik total effect, kemudian akan keluar original sample, sample mean, dan lain sebagainya. Nah, di sini nilainya 0,263 seterusnya. Selanjutnya, kalau yang ini adalah tahap jika diperlukan blindfolding untuk melihat efek size-nya, menggunakan blindfolding, kemudian nanti omission distance-nya 7, kemudian start calculations. Nah, di sini tinggal blindfolding-nya baca, namun ini biasanya jarang digunakan untuk mahasiswa S1 karena kebanyakan analisis yang lebih lanjut itu untuk setara S2 dan S3 ke atas. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk bagaimana cara kita mengolah data analisis PLSM menggunakan Smart PLS 3, menggunakan versi student ataupun yang pro itu sama saja. Untuk lebih jelasnya Anda bisa lihat di video tutorial praktikum secara langsung menggunakan Smart PLS-nya di link yang sudah saya kasih di e-learning atau sudah saya munculkan videonya di e-learning. Nah, pertemuan kali ini sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan tugas strukturnya untuk melatih kemampuan Anda dalam analisis PLSM. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.